Setiap pagi, jutaan orang Indonesia berangkat bekerja. Mereka menggerakkan mesin-mesin pabrik, membangun jalan, perbaiki jembatan, mengangkut barang, mengoperasikan kereta. Ada yang menjahit pakaian, ada yang mengantar makanan. Dan yang penting adalah mereka menjaga roda ekonomi agar terus tetap berputar. Tapi di balik aktivitas yang biasa itu, ada sejarah panjang tentang keringat, penindasan, perlawanan, dan tuntutan akan martabat manusia. Hari ini kita kenal istilah upah minimum, cuti, jam kerja, jaminan sosial, dan hak pokok kerja. Tapi semua itu tidak lahir dengan sendirinya. Ia diperjuangkan melalui konflik yang cukup panjang, mungkin melalui demonstrasi, ada yang melalui penjara, bahkan melalui pertumpahan darah. Di Indonesia, sejarah gerakan buruh bukan sekedar kisah tentang pabrik dan upah. Ia ada kaitan langsung dengan perjuangan melawan kolonialisme, pembentukan negara, pertarungan ideologi, hingga benturan antara pembangunan dan keadilan sosial. Dari perkebunan tebu di abad 19 ke stasiun kereta api Hindia Belanda, ke jalanan di Jakarta saat reformasi, hingga kawasan industri Bekasi dan Karawang hari ini. Ini cerita tentang pergerakan buruh Indonesia. Tonton terus sampai selesai. Untuk memahami lahirnya kelas buruh di Indonesia, kita harus kembali ke abad ke-19. Pada masa itu, Hindia Belanda menerapkan sistem kulturstelsel, atau yang kita kenal dengan nama tanam paksa. Penduduk desa dipaksa menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, nila, dan tembakau. Semuanya untuk kepentingan pasar Eropa. Masyarakat Nusantara yang sebelumnya hidup dalam ekonomi agraris, perlahan didorong masuk ke dunia kerja upahan. Ketika ekonomi uang mulai menggantikan ekonomi tradisional, lahirlah kelas pekerja modern pertama di Indonesia. Tetapi, kondisi kerja yang sangat keras, jam kerja yang sangat panjang, upah rendah, hukuman fisik yang lazim terjadi. Buruh diperlakukan sebagai alat produksi, bukan sebagai manusia. Dan seperti di banyak tempat lain di dunia, penindasan melahirkan perlawanan. Pada tahun 1882, tercatat salah satu gelombang pemogokan awal di wilayah Yogyakarta. Sekitar 21 pabrik gula lumpuh akibat aksi buruh yang menolak kondisi kerja dan kebijakan perusahaan. Mereka melakukan mogok massal. Peristiwa ini penting, karena untuk pertama kalinya pekerja di Hindia Belanda menunjukkan bahwa mereka memiliki kekuatan kolektif. Masuk ke awal abad ke-20, industrialisasi semakin berkembang, jalur kereta api diperluas, perdagangan meningkat, kota-kota tumbuh. Disinilah organisasi buruh mulai lahir. Tahun 1905 muncul SS Bond, organisasi pekerja kereta api Stadspoorwegen. Awalnya organisasi ini berisi pekerja Eropa, tapi kemudian memberikan inspirasi bagi pekerja pribumi untuk membangun organisasi sendiri. Karena kereta api adalah urat nadi kolonialisme, siapa yang menguasai transportasi, ia punya daya tekan yang besar. Karena itu pekerja kereta api menjadi salah satu kelompok buruh paling strategis. Kemudian lahir organisasi yang lebih radikal. Pada tahun 1914, didirikan ISDV, Indische Social Democratische Vereniging, kelompok sosialis yang kelak menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia. ISDV aktif menyebarkan gagasan bahwa buruh bukan sekedar pekerja, tapi kekuatan politik. Di tengah meningkatnya kesadaran politik, lahir pula PSTP, Serikat Pekerja Tram dan Kereta Api yang banyak beranggotakan pribumi. Organisasi ini dikenal militan dan aktif melakukan mobilisasi massa. Nah, kemudian pada tahun 1919 muncul PPKB, Persatuan Pergerakan Kaum Buruh. Salah satu upaya menyatukan berbagai organisasi pekerja. Selain itu ada PPH, organisasi pegawai dan pekerja sektor publik yang juga mulai menuntut perbaikan nasib. Gerakan buruh pada masa kolonial tidak berdiri sendiri. Ia bertemu dengan gerakan nasionalisme,
dengan Sarekat Islam, dengan sosialisme, dengan komunisme, dengan gagasan kemerdekaan. Bagi banyak aktivis saat itu, membebaskan buruh dan membebaskan bangsa adalah dua perjuangan yang saling berkaitan. Belanda memahami bahaya ini. Maka pemimpin serikat sering diawasi, ditangkap, dibuang, atau kalau pekerja surat kabarnya dibredel lewat sensor pers. Namun benih telah ditanam. Buruh Indonesia mulai sadar bahwa mereka bukan sekedar objek ekonomi, melainkan subjek sejarah. Ketika Jepang kalah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, kaum buruh berada di garis depan perubahan. Pekerja kereta api mengambil alih jaringan transportasi dari Jepang. Buruh pelabuhan membantu distribusi logistik Republik Muda. Pekerja percetakan mencetak pamflet perjuangan. Tahun 1946 lahir SOPSI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. SOPSI berkembang menjadi federasi buruh terbesar di Indonesia. Organisasi ini tidak hanya bicara soal upah, tetapi juga nasionalisasi perusahaan asing, anti-imperialisme, dan politik nasional. Lalu ini, era 1950-an sering disebut masa keemasan gerakan buruh Indonesia. Negara baru, masih mencari bentuk. Demokrasi parlementer memberi ruang organisasi massa untuk tumbuh. Serikat buruh berkembang pesat di pelabuhan, perkebunan, pabrik, transportasi, hingga kantor pemerintahan. May Day atau Hari Buruh juga dirayakan secara terbuka pada tahun 1950 dan tahun 1951. Ribuan buruh turun ke jalan membawa spanduk, menuntut keadilan sosial, dan merayakan solidaritas internasional kelas pekerja. Presiden Soekarno melihat buruh sebagai salah satu pilar revolusi. Melalui gagasan nasionalisme ekonomi dan keterpihakan pada rakyat kecil, pemerintah mendorong kebijakan yang lebih pro pekerja dibanding masa kolonial. Partai Nasional Indonesia atau PNI juga memiliki basis di kalangan pekerja dan mendukung agenda kesejahteraan sosial. Namun masa ini juga penuh dengan persaingan. Serikat-serikat buruh sering berafiliasi ke partai politik. Ada yang dekat ke PKI, ada yang dekat ke PNI, ada yang berbasis Islam atau nasionalisme independen. Di satu sisi ini membuat gerakan buruh kuat karena punya akses politik. Tapi di sisi lain, ini membuat buruh terpecah oleh ideologi. Pemogokan besar sering terjadi saat itu. Tuntutannya pun beragam. Kenaikan upah, pengakuan serikat, nasionalisasi aset asing, hingga reformasi ekonomi. Tetapi memasuki awal 1960-an, krisis ekonomi memburuk, inflasi melonjak, ketegangan politik meningkat. Lalu setelah peristiwa G30S 1965, semuanya berubah drastis. Organisasi-organisasi yang dianggap dekat dengan PKI dihancurkan. Aktivis ditangkap, banyak buruh yang kehilangan pekerjaan, ada yang di penjara, atau bahkan mungkin di Gerakan Buruh Indonesia memasuki salah satu masa tergelap dalam sejarahnya. Ketika Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, prioritas negara berubah. Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi ditempatkan di atas kebebasan organisasi. Bagi pemerintahan Orde Baru, Serikat Buruh Independen dianggap ancaman. Warisan tragedi 1965 membuat banyak pekerja hidup dalam ketakutan. Tuduhan kiri bisa menghancurkan hidup seseorang. Aktivis-aktivis lama disingkirkan. Lalu organisasi-organisasi yang dicurigai dibubarkan. Buruh didorong menjadi tenaga kerja yang patuh demi industrialisasi. Pada tahun 1973, pemerintah membentuk sistem serikat tunggal melalui SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Secara resmi, SPSI menjadi wadah buruh nasional, satu-satunya. Tapi dalam praktiknya, organisasi ini sering dipandang terlalu dekat dengan negara dan penguasa. Mogok kerja tidak bisa lagi dilakukan. Demonstrasi diawasi. Perundingan selalu berlangsung dalam ruang yang sangat sempit. Di saat yang sama, Indonesia membuka diri pada investasi asing. Pabrik-pabrik tumbuh di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Kerawang, Batam, Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo. Jutaan buruh baru direkrut, terutama perempuan muda di sektor garment, elektronik, dan sepatu.
Mereka-mereka inilah yang menopang keajaiban ekonomi Orde Baru. Tetapi, upah rendah tetap menjadi masalah utama. Jam kerja yang panjang, kontrak tidak aman, dan kebebasan berserikat nyaris tidak ada. Pada awal 1990-an, retakan mulai terlihat. Muncul jaringan buruh independen bawah tanah. Pekerja mulai membangun solidaritas baru. Sebut saja nama seperti Marsina, buruh perempuan dari Sidoarjo yang tewas setelah menuntut hak pekerja pada tahun 1993, menjadi simbol perlawanan. Kasusnya mengguncang Indonesia dan dunia internasional. Ia menunjukkan bahwa di balik statistik pertumbuhan ekonomi ada harga kemanusiaan yang mahal. Kemudian datanglah menjelang krisis 1997. Kemarahan sosial semakin besar. Ketika ekonomi runtuh, PHK massal terjadi, harga-harga melonjak, dan rezim yang tampak kokoh mulai goyah. Jatuhnya Presiden Soeharto pada 1998 membuka babak baru. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, buruh dapat membentuk serikat secara lebih bebas. Puluhan federasi lahir, diantaranya ada KSPI, FSPMI, KSBSI, dan banyak organisasi sektoral lainnya. Gerakan buruh kembali menemukan suara. Pada dekade 2000-an, isu utama berubah. Bukan lagi sekedar hak mendirikan serikat, tetapi upah layak, status kerja tetap, jaminan sosial, dan penghapusan outsourcing. Lalu puncaknya terjadi pada sekitar tahun 2012-2013, ribuan bahkan mungkin ratusan ribu buruh melakukan aksi nasional. Jalan tol diblokir, kawasan industri lumpuh, produksi terganggu. Hasilnya nyata, saat itu upah minimum di beberapa daerah naik signifikan. Isu buruh kembali menjadi agenda nasional. Pada tahun 2013, pemerintah menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional. Secara tidak langsung, itu adalah pengakuan simbolik bahwa buruh merupakan bagian penting dari bangsa ini. Tapi rupanya perjuangan belum selesai. Masuk dekade 2020-an, muncul lagi sebuah kontroversi. Undang-Undang Cipta Kerja. Pendukungnya menyebut regulasi ini perlu untuk investasi dan penciptaan lapangan kerja. Penentangnya menilai aturan tersebut melemahkan perlindungan buruh, lalu mempermudah outsourcing dan menekan posisi tawar pekerja. Hampir di setiap media tuntutan yang sama, seperti yang lalu-lalu, seperti yang sudah disebutkan. Sama terus terdengar, upah layak, pekerjaan aman, jaminan sosial, perlindungan dari PHK yang sewenang-wenang. Dan satu lagi, martabat manusia di tempat kerja. Nah, ini seringkali tidak disadari ini. Itu hal-hal tersebut yang seringkali tetap selalu menjadi tuntutan. Bentuk pekerjaan boleh berubah, dari pabrik ke gudang digital, dari mesin tekstil ke aplikasi daring. Tetapi relasi antara tenaga kerja dan pemberi kerja tetap menjadi persoalan zaman. Lalu bagaimana di era Presiden Prabowo? Ini. Hidup Jokowi! Beberapa pemimpin serikat buruh justru masuk ke pemerintahan. Pertanyaan berikutnya, apakah dengan masuknya mereka ke pemerintahan bisa lebih mewakili kepentingan buruh? Sepertinya kita harus lebih sabar untuk menunggu hasilnya. Sabar ya nak, sabar. Hari Buruh Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Mei bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari perjuangan buruh internasional. Adanya di Amerika Serikat. Pada tahun 1886, ribuan buruh di Chicago melakukan mogok besar menuntut jam kerja 8 jam sehari. Aksi itu berujung bentrokan dan tragedi itu dikenal dengan Haymarket Affair. Beberapa aktivis buruh dihukum mati. Namun peristiwa tersebut justru menjadi simbol perjuangan global. Pada 1889, Kongres Buruh Internasional menetapkan 1 Mei sebagai Hari Solidaritas Pekerja Sedunia. Sejarah buruh Indonesia adalah sejarah orang-orang biasa yang menolak diperlakukan biasa. Dari ladang tebu kolonial ke rel kereta Hindia Belanda, ke pabrik Orde Baru, hingga jalanan May Day hari ini, perjuangan itu belum berakhir.
Karena selama masih ada kerja, akan selalu ada pertanyaan tentang keadilan. Dan selama pertanyaan itu hidup, sejarah buruh akan terus bergerak.